ini tadi. Reza Uliang ada, Reza Sultan ada. Muhammad Syakir. Tinggalin ada semua kan? Perhatikan kembali kan? Pada pertemuan sebelumnya kita sudah coba pelajari jenis-jenis perangkat kecerdasan artifisial, ya kan? Ada apa aja? ChatGPT, dari semua itu sudah tahu mana yang lebih cocok kita gunakan untuk membuat gambar, mana yang lebih cocok kita gunakan untuk mengenerate teks, sudah kan? Nah, pada kesempatan ini kita lanjut ke materi rekayasa prompt pada perangkat kecerdasan artifisial. Itu yang akan kita pelajari ini. Kita mampu untuk melakukan rekayasa prompt pada beberapa perangkat kecerdasan artifisial. Ya, kita mampu menyesuaikan sesuai dengan kemauan kita. Nah, untuk pengantarnya sebelum kita lanjut, hari ini semakin banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Benar nggak? Benar kan? Hampir semua. Kemudian hasil penelitian tadi sangat tergantung pada prompt tadi. Yang kesempurnaan prompt itu sangat menentukan hasil daripada AI atau kecerdasan artifisial. Kemudian bagi rekayasa prompt penting agar AI atau menghasilkan keluaran sesuai dengan yang fungsinya dari prompt. Coba kita lihat pengertian dari rekayasa prompt. Rekayasa prompt adalah proses menyusun instruksi perintah atau pertanyaan secara cepat, jelas dan terarah agar KA atau AI memberikan jawaban sesuai dengan jadi untuk pengertian daripada rekayasa prompt itu. Jadi rekayasa prompt itu proses kita membuat perintah, proses kita menyusun instruksi prompt itu sendiri. Itulah disebut dengan rekayasa prompt. Contohnya apa? Contoh prompt itu dalam pengenalan dituliskan tentang hewan. Kan masih bingung kita kan, hewan apa yang dimaksud. Jadi dalam hal ini AI itu masih bingung gitu. Ini hewan apa yang bisa kasih? Nah itu. Ini kita lihat prompt yang lebih baik seperti apa. Tuliskan artikel 3 paragraf tentang gajah dengan bahasa sederhana untuk anak SD. Kira-kira jelas nggak? Ini sebetulnya apa? 3 artikel tentang gajah dengan bahasa sederhana. Itu kan deskripsikan, ya kan? Untuk anak SD. Beda nggak? Mungkin kalau kita minta untuk anak SD kan beda lagi bahasanya, ya kan? Kalau kita minta untuk orang dewasa mungkin beda lagi keluarannya, ya. Ini kenapa? Kenapa rekayasa prompt itu penting? Yang pertama, kenapa? Karena membuat relevan itu mendekati dengan kemauan yang kita inginkan. Kedua,
itulah letaknya. Ketika kita membuat form mereka yang sama, di situ kita membutuhkan pikiran kritis dan kreatif. Jadi kalau dulu kita kreatif berpikir kritisnya di saat desain, kalau ini kita pas ketika membuat form itu, di sini kita harus kritis memikirkannya, maka sampai detail-detail ini harus tahu supaya apa yang kita bisa sesuai dengan yang kita bisa, ya kan? Yang terakhir apa? Membantu pemakaian aplikasi KA ini sesuai dengan kebutuhan. Jadi di form itu seperti yang kita bilang tadi, yang contoh belakang tadi. Nah, tuliskan artikel ini bisa pakai enggak? Itu ada ya. Kalau kita minta menggunakan mulai ini, kan? Jadi sesuai dengan kebutuhan. Boleh. Prinsip dasar yang dia sama dari 5 pertama jelas dan pasti yang pasti maupun teknologi jelas dan ya. Yang kedua menggunakan konteks. Ada konteksnya. Kita sebagai apa? Kita sebagai apa? Sebagai mekanika, sebagai desainer. Konteksnya apa? Dalam konteks itu kan situasi apa yang kita minta. Sesuai dengan situasi kita minta maka hasilnya akan kita. Kemudian kita menggunakan format seperti yang kita buat kemarin. Awalnya yang umumnya di atas, kemudian format yang kita buat di bawah, ya. Kalau kemarin kita coba gambar, ada warnanya, ada jenis sepeda motornya, dan berikan peran yang komponen tadi, berikan peran itu kita mau dia sebagai apa? Sebagai seorang guru kah? Kemudian seorang mekanika atau seorang, kalau kita ingin meminta dia untuk diceritakan, dia sudah sebagai apa? Oke, menulis berita, jangan. Dengan apa? Menulis berita kan profesi. Nah, beda seandainya kalau kita minta sebagai orang umum, bisa nggak? Bisa. Tapi jika kita menggunakan profesi, mungkin hasilnya akan lebih maksimal. Ya, ini hal yang paling besar. Dan berarti itu ya berapa? Jadi form itu cara supaya mendapatkan hasil form ya, kita ulang-ulang kita gunakan. Seperti yang kita coba kemarin, kalau kita minta sepeda motor dikasih apa? Dicek-cekan kan? Kita minta lagi, kita ulang lagi formnya, kita ulang lagi. Nah, dari proses itulah nanti kita mendapatkan form yang bagus. Form yang ya, paham? Oke. Oke, contoh. Jadi kita coba ini, kita coba sekarang. Yang pertama adalah yang kedua demonstrasi. Umum bagaimana tingkat biasnya masih di contohnya kita tentang apa korban yang maka kita nggak bilang kemudian juga form yang spesifik, form yang ada cerita rata-rata buat selama sebulan yang bola sedangkan bola kita berarti lebih mendekat, lebih spesifik, ya kan? Kan digolongkan ke dalam jenis
hasilnya sama, bukan yang tidak kita katakan persyaratan dua siswa berlapan, ya kan? Cuma dalam buku buat mencapai persahabatan, dan persahabatan dengan bahasa sederhana. Jadi prompt kreatif itu prompt yang pendek, tapi hasilnya sempurna. Dari mana nanti kita dapatkan prompt kreatif itu? Dari kebiasaan kita melatih, mengiterasi prompt tadi. Kan kita latih iterasi, coba lagi. Dari proses itu nanti akan menuntun kita pada melahirkan prompt yang kreatif seperti ini. Yang beda kadang-kadang kalau mereka yang sering menggunakan AI untuk membuka gambar, mereka sering tidak tahu, mungkin nggak akan sepanjang kita kok. Jadi yang menjelaskan dan sudah kita belum biasa menggunakan, belum kenal juga dengan AI atau AI yang kita gunakan, mereka masih belum tahu jelas, masih belum kenal dan belum sayang. Kalau sering-sering tinggal buatkan saya, atau kalau bapak menggunakan AI, dia akan merekam dari awal bapak menggunakan AI, dia akan merekam bapak sebagai seorang guru. Lama permintaan promosi tersimpan dengan dia. Itu yang disebut dengan kecerdasan buatan. Dia belajar. Nah, sewaktu-waktu bapak ingin minta dia carikan saya sebuah buku, dengan otomatis karena dia sudah belajar, karena dia sudah menyesuaikan dengan prompt sebelumnya, dia akan kasih bapak coba buku seorang guru pelajaran coding dan internasional. Kenapa seperti itu? Karena waktu kita melakukan program sebelumnya, dia ngelipet bapak ini sebagai seorang guru, kan, sebagai seorang montir, kan. Dari mana dia dapatin tadi? Percakapan, dia sebelumnya bapak ya kan? Dan kemudian kesimpulan rekayasa prompt adalah keterampilan tertinggi yang kita bisa. Ya, kita semua yang akan menggunakan kecerdasan artifisial, prompt ini sangat penting untuk kita ketahui. Kenapa? Karena seperti yang pada tadi, ketika orang sudah menggunakan AI dan mereka, kita menggunakan, kita tidak biasa menggunakannya, maka tidak akan bisa. Ya. Nah, kemudian dengan pikir terbalik, AI kepala bisa dikembangkan dari kecil menjadi dan kerja. Jadi fungsinya apa? Instruksinya harus tepat. Bapak aja menyuruh kalian tugas atau kasih kalian tugas, kalau tugas itu nggak, instruksinya itu nggak jelas, nggak tepat, bingung kan? Mau ngapain kan? Ya harus dia jelas pada paham? Saya menanyakan. Oke. Semakin relevan dengan kita. Jadi memang begini, dalam AI itu, dalam KA itu ada sebuah mereka diberikan kecerdasan buatan. Contoh bapak menggunakan ChatGPT untuk mencari tugas-tugas, untuk mencari pekerjaan bapak. Bapak perlu minta dia buatkan saya belajar, buatkan saya materi untuk belajar, tolong materi kerja pelajaran komunikasi dan dia. Jadi sebagai seorang guru
permintaan Bapak selalu mengenai seorang guru coding dan kecerdasan artifisial di tingkat SMK. Jadi AI yang menggunakan itu dia nggak tahu Bapak ini sebagai seorang guru itu. Jadi ketika Bapak minta, dia udah nggak perlu kenalan lagi. Soalnya kan dia kalau kita baru pakai dia kenalan dulu. Ini siapa sih menggunakan? Kalau Bapak kan nggak lagi apa? Kenapa? Udah kenal, dia udah tahu. Udah ada data-data yang orang-orang yang dulu Bapak masih ada simpan dia. Ketika Bapak minta, sering meminta. Dia dari turun ke belakang, dia mengingat, ya kan? Mencari informasi sebelumnya. Begitu mencari, oh Bapak pernah minta ini, Bapak pernah minta ini, Bapak pernah minta ini. Dia memutuskan bahwa Bapak ini seorang guru berdasarkan prompt yang sudah ada yang disebut dengan kecerdasan artifisial. Kalau enggak, kenapa bisa dikatakan kecerdasan? Kecerdasan itu kan pintaran. Manusia kan itu. Bapak baru kenal misalnya kamu, ya kan? Sudah tahu rumah-rumahnya, sudah tahu anak siapa, sudah tahu dia di apa enggak. Begitu depan, mungkin lupa tanya itu lagi. Ya, enggak kan? Apa yang kamu udah tahu? Oh, tinggal apa yang perlu. Kamu pulang ke mana? Apa yang tanya dia? Kamu mau mana? Mau pulang. Karena Bapak tahu kamu tinggal di mana, udah tahu dia siapa. Ya udah, ayo pulang ke rumah. Gak perlu lagi katanya, tinggal di rumah. Ya, kayak misalnya ini media apa belum pulang, iya. Mana pulang kan apa belum tahu? Aku tanya lagi, kamu pulang ke mana? Rumahnya di mana? Paling enggak apa punya rumahnya di mana? Ya kan? Baru baca pulang, ayo pulang baca. Tapi kalau orang katanya, kok ngantar mana dia? Kalau kamu tahu, ya kan? Nah, seperti itu ya. Sebuah aplikasi KI, ya. Jadi semakin sering kita menggunakan, semakin dekat dia dengan kita, semakin kenal dia dengan kita. Makanya hati-hati dalam menggunakan. Kalau mulai salah ya, ada enggak yang neko-neko? Jujur aja. Yang minta yang aneh-aneh ada enggak? Apa yang kita minta semua direkam di servernya AI tersebut. Jadi sebaiknya jangan. Nah, sekarang gini lagi. Kenapa kalau sering kita buka Google, JAP, sering keluar iklan tuh? Ya kan? JAP kan ada keluar iklan. Pernah ada dia? Pak, habisan keluar iklan. Kali ada dia. Iklannya dari sekitar itu. Ya kan? Tahu lah kan? Katanya sama dia. Kamu pernah ngapain kerja di tempat ini? Tidak ada apa-apa. Ini apa dulu kan cerita? Riwayat. Padahal apa dia? Apa yang keluar itu? Semua paham kan? Jadi apa yang kalau ada teman-teman yang keluar iklannya, itulah dia. Tapi salah satu kalau di iPhone itu ada gini, ya, itu tertanam tuh aplikasi AI. Mereka baca kita, makanya HP ini sebenarnya dari kawan balap dan apa. Karena apa TikTok? Konten apa yang buat? Banyak like pak, Kenapa bisa keluar dari jalan? Kamu apa keluar? Kau?
set historinya, cak aja gitu Pak. Macam-macam. Ada yang keluar kapal, ada yang keluar motor, ada yang keluar pohon, ada yang keluar hewan. Nah, dari situ lihat mana yang paling lama kita tahan. Ya kan ada situasi itu. Oh, nonton. Kalau kita buka channel, bukanya ada teknologi lah, ya kan? Jadi kita lewat pasti terus lewat kapal, lewat segala macam, lewat pasti terus. Nggak ada tidak. Begitu di balik teknologi misalnya ada robot, ya. Karena bapak suka, bapak suka di jalan tuh. Dia tahu tuh, oh berarti si kamera ini sukanya dia bagian robot. Jadi dikasih robot terus, dikasih yang teknologi nah seputaran itu dikasih. Pernah nggak keluar yang lain? Sudah ada. Keluar yang tadi kan? Sekali seperti kalau kita nggak tadi, kalau di TikTok itu istilahnya rekomendasi. Dia akan merekomendasikan apa yang mau kita. Jadi kalau yang mau menentukan itu berarti dia cari kemungkinan besar pasti ya. Nah kalau bilang apa kebetulan itu dan itu 2 kali ke depan jadi itu maksudnya apa? Maksudnya ini Android ini gadget kita aja harus kita jaga. Dia persis kawan kita, sahabat kita yang tidur bareng kita, tidak ada yang mau WC lagi. Dia tahu semuanya. Ya. Makanya kalau koruptor itu kita lapor, kita kan, ada semua ada. Artinya kalau koruptor itu pasti ada pilihan. Jangan. Ada semua ada pada dia. Yang tentang bapak itu lebih bapak. Kalau mau tahu ada nantinya aja. Dan begitu bapak ambil sampai si Adrian bicara atau dia. Ya bapak ambil nantinya itu dia dari nanti. Kita jaga baik-baik. Gunakan untuk baiklah. Yang negatif. Kalau salah ya oke toh kalau ada waktunya tiba juga kan iya oke paham kan ada pertanyaan kan oke kalau nggak ada maka mau kalian kerjakan masing-masing dulu ya yang kedua teman-teman sudah juga kiri kanan ya itu Bapak kirimkan itu FKPD dilihat dibaca ya sama bahan material sudah Bapak kirim juga dibaca sudah dari dan kerjakan FKPD itu yang tadi ya Bapak tahu yang ini ini dia FKPD nya kalau Bapak tampilkan kedua Bapak kirim mohon dibaca, mohon dikerjakan. Nanti hasilnya kerjakan seperti ini aja. Ini format juga sudah pakai dulu. Nanti hasilnya hasil daripada eksperimen. Silakan ke format yang dibuat. Paham kan? Paham? Belum? Ini bukannya nanti hasil daripada ini pastikan semuanya. Ini ada formatnya. Contoh di sini gunakan perangkat AI, teknologi dan juga demi dibuka ayo buka dibuka Bapak tampilin sini tugas KPD-nya Bapak tampilin ini lihat aja di sini kerjakan di informasi bola nanti hasilnya laporkan kembali
Ya, hasil dari prom umum ini totalkan di tiga perangkat AI, perangkat A. Pilih salah satu opsi yang bagus, taruh kembali, tekan bawah. Ya. Kemudian untuk prom yang spesifikasi itu juga copy paste, tes di tiga, masukkan hasil yang paling bagus ke terakhir kemudian ada kesimpulan. Setelah di copy paste tiga, lihat ambil satu kesimpulan, buat dengan bahasa sendiri aja. Kirim ke kesimpulan dari kesimpulan ada hasil umum, ada hasil komunikasi, ada hasil komunikasi. Jadi dari ketiga hasil prom itu ambil kesimpulan tentukan prom mana yang paling memberikan hasil yang sempurna. Apakah prom umum, apakah prom dengan spesifikasi, apakah prom gratis. Ini kan ada tiga contoh prom tuh. Buat tiga-tiganya, lihat dari ketiga prom jenis prom itu mana yang paling bagus memberikan hasil. Paham kan? Oke, nanti sambil kerja kalau nggak paham, yang lagi. Ya, atau rapat ini, yang ini, atau kemarin, biar bisa kerja berdua. Kemudian apa ada di nomor apa tadi? Yang kanan apa Siapa ini? Ini kan ada ini satu ada, itu ada. Oh, mampus. Pinjam HP kawannya. Pinjam HP kawan. Pinjam HP kawannya. Ada yang punya HP kasih bagi sikit. Ini kasih bagi sikit. Hah? Jangan lupa. Kita juga selain itu. Oh, tuh. Pinjam ke sekolah. Tapi jangan terus. Halo ya. Berapa lama oke? Per menit siap? Hah? 20 menit. Oi. Bro, siapa ya? Tadi
Baca. Baca suratnya. Atau gini aja. Kita coba di satu aja dulu. Di satu jenis A, satu aja. Jadi ini ini kita teks kan? Ini kan teks itu masuk gambar. Teks, ya kalau ChatGPT lebih atau saya ini kan cuma ChatGPT aja. Coba menggunakan ChatGPT aja dulu. Jadi kita tadi tes aja di satu bahan di ChatGPT. Nah, ChatGPT. ChatGPT. Oke. Berarti ini kalau pakai ChatGPT, coba aja dulu tiga-tiganya. Yang pertama from ini, yang kedua from ini, yang ketiga from dari tiga-tiganya. Buat. Ada masing-masing.
dari awal, saya dulu itu kecil, langsung kopi hasilnya. Waktu Gimana tadi, Pak? Ini deh, kurang ini deh. Nanti kalian berdua ada ide berapa? So ini ubahnya deh, dari mana? Ini ada, dua ada. Apa yang ada? Merah tu juga. Yang tu.
di browser, di Chrome boleh. Kalau di HP, kalau mau di iklan boleh buka di aplikasinya. Yang belum boleh buka di ya, kalau sudah terbuka, buat new chat. New chat. Kan? Pokoknya sampai keluar seperti ini. Kalau sudah keluar, ambil Chrome yang tadi. Yang pertama, mana Chrome ini kan? Ya. Kemudian buka, kita pendek, insert, persahabatan, bola, kopi kan? Pas buka kan sini. Nah, coba enter. Ini lagi kerja. Oke. Hasil form umum kan sudah ada. Sekarang ambil form yang spesifikasi. Ini biarkan aja dulu. Sekarang ambil yang hilang ya? Jadi Pak, ada ujian Pak. Oke, sekarang tes yang kedua. Kalau udah siap formatnya kirim apa? Udah. Baru ketiganya. Udah ini tes ketiga-tiganya. Dengan cici. Oke, cici kenapa? Kenapa kasih? Dia ada bagian aja. Tapi ada juga. Terus
Oh jadi dua nih, dua. Jadi dua, bukan? Mới chỉ nấu phốt mới là Dua. Yang keempat tugas kerja 7. Yang itu udah betul. nhà bà là
Siapa yang siap? Dulu aja. Dulu aja. Berapa kita dulu? Có đâu.
Ayo saya mulai tiga tadi tiga tiga empat tiga buat misi tiga bayi. Bapak banyak tentang persahabatan, kemudian gaya bangsa, Mat Adit. Ya. Mat Adit. Tak lonjok ni tak mau. Dia tolong dong. Dia Pak. Mat Adit. Mat Adit. Mas Abah. Amaunya saya di lampu kan? Ya, ada. Jadi lampu. Oh, sama lah, Mas. Orang yang baru. Mas Abah, Mas Abah. Apa yang ini juga? Apa? Berbagi ya. Oh ini apa? Oh ini orang kampung ya? Ini kampung. Oh ini orang kampung ni orang.
Ada yang mau pulang? Ada. Di bapak keluarin dulu ke masjid pulang dulu. Ada nggak? Karena bapak begini. Pulang dulu. Pulang nggak? Ya, oke. Satu jam. Satu jam. Satu jam Halo Pak. Pak. Siap. Dulu balik. Dulu balik. Bang, boleh deh. Bosan. Ada. Oke, kita buka kembali. Ada bang? Kalau ada simpan apa ya? Lihat kemana? Kalau kita sampai keluarnya tadi, itu nasinya. Nama kaya dulu, bukan. Oke. Dari yang sudah kita buat tadi yang kita membuat tiga jenis prom. Yang pertama ada jenis prom apa? Yang kedua tesi. Oh ya. Spesifik. Yang ketiga prom daya. Nah, dari tiga jenis prom tadi yang sudah disediakan dan sudah kita coba, kira-kira mana yang memberikan hasil yang sempurna? Prom gratis. Ya, gratis. Apa beda hasil dari prom kreatif dengan prom yang spesifik? Dari hasil yang tadi. Dari hasil ini beda nggak? Beda di mana? Umum. Satu balik. Lebih jelas spesifik. Ketimbang kreatif. Ada lain? Ada? Tidak ada? Oke. Kalau untuk lebih detailnya, sesuai dengan kemauan kita, yes, yang spesifik lebih detail. Karena deskripsinya kita minta secara spesifik. Jelas siapa ceritanya, ya kan? Kalau yang kreatif, dia memberikan hasil yang tidak spesifik, yang spesifik, tapi kelebihannya mana? Kelebihannya kreatif itu promnya tidak sepanjang yang lain, tapi tetap bisa memberikan hasil yang hampir sama. Jika kita tidak membutuhkan yang benar-benar spesifik, contoh misalnya kita meminta
aja boleh lah. Yang penting ceritanya seperti itu. Lebih bagus untuk ke depan kita menggunakan sebelum ya gitu ya. Jadi nggak terlalu panjang. Untuk hasil yang memuaskan sesuai dengan yang kita mau, sebaiknya menggunakan from yang spesifik. Jadi trik cara membuat from yang spesifik boleh cara kemarin waktu kita minta untuk dibuatkan gambar boleh jelaskan apa yang kita minta, kemudian deskripsinya boleh minta di bawah, itu termasuk from yang spesifik permintaan kita ataupun informasi kita secara lebih detail. Oke, paham? Yakin? Yang udah kita tes di jadi gini, ada dua lagi. Apa? Ini dan kita nilai. Nah, itu tugasnya. Sama yang kemarin itu. Yang kemarin kirim tambah dua lagi tugasnya. Chat list, list sama Gemini. Yang dicari juga kan? Dua lagi buat seperti itu. Paham? Ada pertanyaan? Gak ada? Yakin? Delapan. Oke. Kalau saya menanyakan, sudah apapun sudah ditanya, bagaimanapun kemanapun kita selalu membuka dengan profil. Ya kan? Pasti kita akhiri dengan doa juga. Pada waktunya lebih baik. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi berkah buat kita semua. Kita implementasikan kehidupan yang jadi alangkah bagusnya kita mengucap alhamdulillah. Ya, baik, dengar dulu belum? Jangan ada ngomong. Jangan ada ngomong. Jangan ada ngomong. Bapak yang bagikan. Bapak yang bagikan. Dia bagi Pak. Yang punya kenapa perjanjian menyenai juga kenapa pada para anak-anak namun salah pun saya. Pak. Sudah. Setuju? Baik, segera kita samakan sebagai nilai